Oke, kembali lagi di Studio Bola. Kali ini kita udah kedatangan. Jadi ada dua jurnalis beda generasi nih, ada Bang Agung Harsya dan Bang Hardi Menkoto. Oke. Jarang-jarang loh Studio Jarang-jarang Bola bisa nih. datengin dua jurnalis Jadi, beda generasi Kita yang semacam tali asih juga ya. Mempertemukan mereka udah 1 tahun lebih. padahal tetanggaan, Bek. Tetanggaan. Padahal tetanggaan. Dan sebelum kesini Bang Dirman telepon. Ya. Gue bilang sama Arsa, jangan bilang, ini surprise. Kata di sini cuman, oh oke. Iya. Siap. Oke, berhubung di tengah kita ada 2 orang jurnalis, gue pengen nanya pengalaman liputan dulu nih, Bang Dimen sama Bang Harsya nih. Apa sih Bang bedanya lo ngeliput sebuah event di luar sama ngeliput liga lokal nih Bang? Apa nih? Beda. Boleh, Bang Harsya dulu atau Bang Dimen dulu? Kalau liputan luar ya gue sebatas pernah liputan Piala AFF ya. Kalau liputan Piala AFF ya semuanya sudah well organized gitu. Kita udah siap, udah tahu dari awal kita mau bikin apa, meliput apa. Itinerary udah ada. Iya, itinerary udah jelas gitu kan. Jadi kayak mulai dari cari tiket, cari hotel, kemudian cari hotel yang mungkin berdekatan Itu dengan self tim. arrangement atau memang dari Kebetulan kan dulu di Gol kan, jadi kalau di Gol kita self arrangement, jadi kita cari sendiri. Kalau misal tidak bisa satu hotel dengan tim, kita cari di hotel yang berdekatan dengan tim, dekat juga dengan stadion. Jadi teknis-teknis seperti itu kan yang diperlukan supaya kita bisa enak gitu ngeliputnya gitu. Jadi bisa teknis. Kalau Bang Hardiman kan awalnya sebagai fotografer. Kan beda tuh, ada fotografer, ada yang writer. Iya. Kalau sebagai apa? Di Waktu tribun liputan doang itu? saya cuman Writer. tulis ya, writer. Oh, Jadi tulisan. wartawan tulisnya gitu. Bukan fotografer gitu. Tapi bisa moto. Katanya wajib. Enggak sih. Katanya wajib. Iya, Kata Bang kalau Dirman sekedar wajib. kalau sekedar motret gitu bisa. Tapi kan kalau di lapangan tuh gue jujur belum pernah sama sekali karena di lapangan juga butuh skill dan pengalaman tersendiri, juga butuh tenaga kan karena bawa lensa itu kan Panjang-panjang tele. nggak enteng gitu. Jadi ya itulah kalau kita terjun ke lapangan itu benar-benar butuh tenaga yang cukup gitu. Kita harus mundar-mandir, hilir mudik, ngejar kereta bahkan kan, supaya nggak ketinggalan waktu. Deadline karena kita dulu kan online kan, jadi once itu full time ya bisa langsung naik gitu, 5 menit langsung naik gitu. Dan kalau sepanjang pertandingan pun koordinasi juga dengan tim admin, kan Gol ada medsosnya kan, jadi apa yang terjadi di lapangan yang tidak muncul di layar kaca itu biasanya kita share. Nah itu bedanya Bang ya, zaman dulu dengan sekarang. Ya, dulu di era saya energi yang dikeluarkan itu dahsyat. Apapun itu, mulai dari Jakarta sampai ke titik liputan. Di Jakarta kita siapin ABCD sendiri, apapun itu. Satu, arrange tiket. Kedua, arrange visa. Ketiga, arrange hotel. Keempat, arrange transportasi di negara yang bersangkutan. Yang lebih penting kita harus isi formulir akreditasi untuk dapat ID card. Akreditasi. Itu hal-hal yang baku yang wajib kita rapikan semuanya. Ketika kita masuk ke desain liputan ya kita harus menentukan orang. Misalnya kita ke Juve misalnya. Kita harus tembus si ini. Lalu kita bangun Itu random tuh ya? Ketemu? Tidak. Artinya Ada daftar urut. Oh, daftar urut. Lalu kita komunikasikan ke media officer klub yang bersangkutan. Ya, gua tiba di Juventus tanggal sekian, bla 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 bla. Gua butuh si ini. Itu langsung approve atau Kita di waiting list? feedback. Feedback? Dari yang lu usulin, cuma 2 yang bisa. Oke. Ini. Itu mereka pasti ngizinin karena Pasti. media? Pasti. Cuman orangnya ditentukan. Oke. Lu ketemu si A, cuman waktunya 10 menit. Gue minta pertanyaan ada 3. Kasih dulu pertanyaannya. Oke. Artinya
semuanya harus well organized, well prepared, well designed itu. Kalau kita di dalam negeri bisa hantam kromo. Ajar boleh Bang. Ya. Iya. Dulu, sekarang Udah mungkin udah mulai lebih tertata sekarang. Oke. Sekarang nonton latihan udah mulai ini boleh, ini nggak boleh. Hmm. Tapi di Eropa kan sejak kapan tahu udah Batasin gitu. diklasifikasi. Hmm. Ini open to the press, ini close to the Ya. press. Makanya setiap klub di Eropa itu kan punya media Officer. media officer dan TV sendiri yang itu yang koneksinya ke teman-teman Media. ya. Media gitu. Nah, jadi gitu. Saya bilang itu energi. Ya. Harus kuat, harus strong, harus rapi gitu loh. Karena itu kita terbiasa. Ya. Itu melatih kita untuk mandiri gitu loh. Nah, jadi kalau kita pindah negara, pindah item liputan ya kita terbiasa rapi semuanya gitu. Nah. Saya misalnya ketika ngeliput Piala Afrika Itu di mana Bang? di Tunisia waktu itu, Indonesia. energi saya habis di Jakarta. Karena menuju Tunis, ibu kota Tunisia, saya melewati 3 kota. Jakarta, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Roma, Marseille, Marseille. Par- di Prancis, baru nyebrang ke Tunis. Naik ferry Bang. Pesawat semuanya. Pesawat. Pesawat. Dari Marseille ke Tunis cuma 30 menit. Ya, dekat kan dia Dekat. emang Iya, pakai laut pun bisa. memang. Ya. Di Roma saya tertahan 3 hari. Kenapa? Saya harus visa Tunisia di Roma. Saat itu nggak bisa bikin Tunisia di sini, nggak ada. Oh jadi visa on arrival. Oh, enggak di Roma saya urus semuanya. Ah, oke. Iya. Kenapa saya bisa tahu di Roma? Karena saya kasak kusuk waktu itu. Oh, ternyata di Roma bisa. Terbanglah saya ke Roma dulu. Jadi bukan pekerjaan gampang. Itu yang saya bilang dengan energi optimal yang harus kita kerahkan itu loh. Di Tunisia saya harus kuasai negaranya. Ada 2 kota, Tunis dan Sousse. Saya bawa aman dong. Iya. Saya kontak KBRI, ya kan, atasnya kebudayaan. Nah, jadi Tunisia secara kedutaan itu A3 istilahnya. Negara yang jarang dikunjungi oleh orang Indonesia. Ya kan? Saya ke sana, saya diterima dan dikawal sama mereka, dikasih mobil juga satu. Di Jadi servis semua berarti. di servis. Oke. Kalau kita nggak tahu itu, ya kan susah kita. Iya. Saya nyelonong, bla 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 bla, ya kan. Tahu kita mati, habis kita. Negara orang lagi, nggak Negara tahu orang, lagi. ya. Nah, itu yang saya bilang dengan energi. Oke. Belum bicara soal energi ngeliput Yo. yang udah technically gitu loh. Ya, persiapan aja kita habis. Oke. Tapi lama kelamaan saya terbiasa gitu. Sangat terbiasa. Terbiasa. Gua mau ke sini ya kan. Gua bikin planning ya. Teknis, non teknis. Misalnya Piala Eropa ya, ini saya manggilnya HW. Piala Eropa asik. Bahkan misalnya sebutlah Piala Eropa tahun 2016. 2016. Di mana? Prancis. Di Prancis. Prancis ya. Saya tinggal di mana? Orang Indonesia. Bukan di Prancis saya tinggal. Ah. Hotel saya Aha. di Belgia, Kenapa tuh Bang? di Brussel. Kenapa? Hotel di Prancis uppingnya sampai 300%. Mati gak? Harganya udah naik. Haji mumpung. Harga high season Bang ya. Iya. Iya. Brussel Prancis tuh kalau jalan darat atau ini? Nah, di Prancis saya pelajari kotanya di mana aja. Ada di utara, ada di selatan. Di selatan itu yang dekat-dekat, misalnya Lille. Iya. Lille utara kayak Bang. Kalau selatan Nice, Marseille. Oke. Berarti utara ya. Ya. Lille utara, Lille, Saint-Denis, Paris, Lens, Bordeaux di sebelah sini, ya kan?
di sini Marseille, Lyon segala macam, saya apapun partai di situ saya nggak ambil. Kenapa? Jauh. Dari ujung ke ujung. Ya. Jadi saya ambil partai di utara. Yang dekat ke Belgia. Saya ya. pilih hotel saya di Brussels. Oke. Harga hotel 70 euro satu malam. Hotel bintang 3. Hotel bintang 3 di Prancis, kota apapun di atas 200. Mati kan kita? Tekor bandar ya. Ekor bandar. Di Brussels mau ke Lille 30 menit. Oke, udah perbatasan mereka. Iya. Perbatasan. Brussels ke Paris 1 jam. Itu pakai kereta. Kereta semuanya. Iya, iya, Kan iya. terkoneksi Iya, semua. iya, benar juga. Pintar juga. Balik lagi yang tadi, energi. Iya, iya, iya. Ya, penguasaan kita harus bagus. Termasuk penguasaan demografi. Iya, iya, iya. Iya. Betul. Setuju, Bang. Kalau enggak, saya tinggal di Prancis. Jadi waktu sebutlah 2016 ya, banyak teman-teman berhome base itu di Paris, Di Paris. iya kan? Pusat kota lah ya. Saya pelajari, oh medianya ini. Saya misalnya ada dari TV apa, TV apa. Oh ya udah, duit lu banyak, lu hajarnya di Paris gitu loh. Lu 1 malam di Paris ya, gue bisa 3 malam di Brussels gitu. Dia cuma sehari doang nih. Di Bang. sehari Yes. doang gitu. Kalau saya ngafe, nggak ada match yang bisa saya tonton, Ah. saya ke bawah. Saya ke Antwerpen, Mhm. saya ke Amsterdam. Main-main dulu gitu. Ke red zone ya. Nah, itu. Ya, jadi balik lagi ke energi. Ya. Oke. Apapun di situ Oke, oke, oke. should be prepare kita. Oke. Gue Ini- sih, iya. Lanjut, Enggak. lanjut, Mas. Apa Bang Ardian dulu pernah cerita juga yang amazing itu yang apa? Pas pertama kali meliput ke luar negeri yang di Thailand itu, Bang. SEA Games 85. Oh Itu iya, jalan SEA Games. darat itu dari Padang. Bayangin. Oh, itu lu masih sekarang, Bang? Udah ke SEA Games. Itu Bang menarik tuh, Bang. Oh iya. Berapa tuh, Oh Bang? tadi 85. Lu Jalan masih sekolah darat? Atau? SMA kelas 3. Gila. Itu dramatis, Bos. Jadi, Padang, ya, Medan lewat darat. oke. Ada Medan, Darat darat. 18 jam. Oke. Jalan Tahu masih kan? jelek dong, masih Tahu kan? jelek. Iya, lewat Danau Toba segala. Iya. Padang Sedempuan, beli Iya, salak. Iya, iya, iya. Di Medan saya nginap di rumah ya Saudara. Kenalan. Oh, Kenalan. yang gua kenal ketika latihan keterampilan manajemen mahasiswa se-Sumatera di Padang. di Medan. Lo ngeliput juga, Bang? Ini cerita lalu. Oh, oke. Lalu gua ke Medan lagi kan, Oh, mau ke Bangkok nih. Iya, Gua iya. telepon, udah nginap di rumah dia. Siap. Medan ke Belawan, Iya. Ya. Belawan Pineng, Pineng. Malaysia. Udah ada tuh. kayak kapal Udah ada, cepat, naik ferry. Oke. Itu dinas luar negeri pertama buat gua. Iya, iya. Naik ferry ya, di atas ferry udah jalan sekian jam tuh Iya. kan berangkat sore nyampe pagi kan. Iya. Ini ngomongnya pakai bahasa apa nih ya gitu. Iya. Kan masih ini Iya. Pineng nginap semalam. Ini drama perjalanan gua ke Bangkok. Dari Pineng ambil taksi besoknya ke Hat Yai. Hatai udah Perbatasan. Thailand. Iya, Selatan. Iya, selatan Thailand. Naik taksi. Dari Hat Yai Bangkok naik bus. Siap. Itu mau liputan apa mudik, Bang? Udah kayak mau mudik ya? Enggak, yang gua bayangin zaman tahun 85 lo masih SMA, Gila. belum ada Google, belum ada Iya. Google Map nggak ada ya? jalan darat dari lewat. Wah, gila itu. Ada foto gua nih. Ah, siap, siap, Waktu itu. siap. Gua nggak bisa bayangin sih lo masih SMA tahun 85, lo jalan darat ke Bangkok lewat Medan, lewat Malaysia, Pineng segala macem. Oh Itu iya. nyari-nyari informasinya di mana? Lo mau googling nggak bisa, mau nanya orang nggak ada yang pernah, ya kan? Itu gimana, Bang? Nanya-nanya gitu. Apanya? Ya kayak nyari visa di mana waktu itu kayak gimana? Visa kan nggak ada Thailand aman. Nggak, Enggak, Bang. apa masuk Malaysia kan Zaman itu kan tutup masih fiskal, Bang. Masih kena fiskal sama ini. Baru nanti tahun 90-an ke atas ada tuh yang provinsi Riau, Jambi, Medan tuh bebas yang bebas fiskal.
Tuh abai gua tuh. Mungkin Iya. ada ya. Iya, itu kena fiskal juga tuh bang ke Malaysia. Berarti mungkin masih Iya. Terus Ini bisa ada juga arrival tuh. digerebek tentara Thai ini apa bang? Dari Aceh kan naik bus Aha. ke Bangkok. Di tengah jalan 2 kali diberhentiin. Pertama polisi. Aha. Apa pemeriksaan rutin lah ya? Iya rutin. Kan tahun 80-an kan sadis itu. Mhm. Apalagi Thailand Selatan kan mayoritas Muslim, mungkin yang mau ngarah ke Bangkok separatis kan, daerah separatis. Yang kedua ini tentara periksa narkoba waktu itu. Pakai bedil semua kan naik ke atas bus. Mhm. Ya kita nggak ada apa-apa ya santai aja gitu. Di Thailand, nah di Thailand gua naksir sama satu enggak selalu ada cerita. naksir sama satu jurnalis Indonesia Oke. Indonesia. namanya Budi Sambasi. Budiarto Sudiarto Sambasi. Sambasi. Oh, Kompas, pikir ya. cewek tadi. Gua pikir cewek. Wartawan Kompas, Iya, Oke. iya. wartawan sepak bola. Iya. Gua nonton di Stadion Nasional Bangkok. Waktu itu Thailand lawan apa gitu loh. Iya. Si Budiarto Sambasi, Mas Budi, masih hidup dia sekarang. Enak aja dia manggil 2 pemain Thailand, si kembar, Oke. Sutin Chaikiti sama Surak Saikiti. Surat saya gitu ya. Oh, di kembar ya. Bro Budi ngobrol. Dalam hati gua anjing nih orang nih, hebat banget dia gitu. Iya kan? Ya, sedekat itu ya dengan Sedekat itu dengan pemain asing gitu loh. Iya. Nah, gua bertekad, gua harus bisa kayak dia. Mhm. Iya, iya. One day. Nah, itu juga Jadi motivasi buat gua ya. memotivasi gue waktu itu. Hebat banget ya. Nah sekarang gue CS sama Mas Budi itu. Gue sempat sampaikan juga soal pertemuan dia dengan anak-anak Thailand di Stadion Nasional Bangkok. Mhm. Dia sendiri udah lupa. Gitu. Tapi kan kita melihat, menyaksikan, sama seperti lu memonitor gue dari kecil kan. Iya, iya. Oh, iya. Jadi Itu kan berarti timnas zaman Sinyo Aliando bang ya, yang 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 dihajar Thailand 7-0 apa ya? Oh, ketumnya 87 Piala Raja tuh bang yang gue ingat kalau kalah 7-0. Si Game juga. Si Game juga? kalah Juga. 7-0. Karena Piapong, kena Piapong. Enggak. Piapong nggak main? main kali ya. Habis Piapong kan baru Kiatiso Kita harus kan, lihat Piapong Wikipedia. dulu kalau Iya, nggak Piapong salah. pon. Iya benar. Nah itu si Game. Ya. Loh Hakun. Gue berangkat pakai duit gue sendiri. Wah, gila. Maksudnya ditalangin dulu, reimburse. Nggak ada reimburse, orang Singgalang ke orang daerah. Jadi harga sebuah pengalaman bang. Iya. Jadi harus Gue nabung, Nabung. Oke, Dan gaya juga, gue gaya waktu itu. Tuh lu lihat foto gue. Asik. bang harus meyakinkan kan. Luar negeri pertama ini. Masih slim ya. Dan si Game itu gue liput cuma 4 hari. Oke. Ya, kenapa? Iya. Gue kirim berita kan pakai telex Yo, telex lo masih telex. yang kertas Iya. di lubang-lubang ini tuh. Iya. Yang gitu jadinya kan. Sekian dolar. Nah, 4 kali kan itu. Iya. Ya, setelah itu manjun gua. Ini kalau gua terusan begini nih. Kehabisan modal ya? Habis. Bensin habis ya. Kantor nggak mau tahu kan. Iya. Bodo amat. Ya udah. Gua nonton doang di situ. Kenal gua sama semua di Marsis. Oh, Di Bangkok. di situ. Iya. Lewat teman gua namanya Aba Marjani. Abah Marjani ya tahu. Ini ada cerita nih. Aba nanya ke gua, "Men, uang saku lu berapa?" Nah, Oke. gua mau gaya dong. Hmm. Murah kecil bah, berapa sih? 15.000 gue bilang. Maksud gua udah wow banget. Iya. Kaget sih Abah. Masa sih? Emang lu berapa? Tahu gak? Si Abah itu pakai dolar dia bayar oleh tabloid bola. Iya. Per hari 125 dolar. Baru uang saku loh. Oh, uang saku. Uang hotel 150 dolar. Beda lagi. Beda lagi. Lu kalau wawancara, gua wawancara lu nih, ada uang wawancara, lu gua kasih duit. Gua kalau makan, gua traktir lu, gua bayarin, ada duitnya. Oke.
Rainbows lah ternyata. Jomplang banget, Bang. Makin berapi-api, gua harus pindah nih, harus pindah. Oh, gua. itu juga yang memotivasi lu bola. Harus pindah ini. Iya, 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 iya. Lalu gua dikenalin sama Mas Sumo, ya kan. Iya. Gua 84 kan udah mulai menulis untuk bola juga. Oh. Oh, kamu di sini, Hardiman. Ya udah, kamu bikin ini ya. Semangat gua. Iya. Suruh liput ABCD semuanya. Gua kerjain semuanya dan cepet gitu. Senang dia. Jadi tadi lu baliknya dari Bangkok rute yang sama lagi, Bang? Sama. Oh sama, tapi gua turun di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Naik kereta kan gua. Iya. Oh, Bangkok Kuala Lumpur ada ya? Ada. Naik kereta Kuala Lumpur. Ya, gua main-main di Kuala Lumpur. Iya. Pertama kali juga masuk Malaysia ibu kota kan. Iya, Sebelumnya iya. kan udah ke Penang. Iya, iya. Turun ke Malaka. Malaka. Malaka ke Indonesia kemana? Malaka Dumai. Dumai, Oh, iya. ada feri, kapal, Ada feri. kapal. Iya, Selat, kapal. selat, lewat selat Malaka ya. Dumai. Jadi Pekanbaru dong ya keluarnya ya. Nah, Dumai Pekanbaru Padang. Iya, siap, siap. Antara. Total berapa bulan tuh berarti Bang? Oh, paling 3 minggu. 3 minggu ya. Dengan perjalanan ya. Tapi gue curiga, abis itu berapa tahun lagi balik lagi. Setiap ke Bangkok deh balik lagi. Ada sesuatu deh kayak di Bangkok yang bikin lo balik lagi, Bang. Gua ke Bangkok itu ada kali 30 kali bolak-balik. Wah, anjir. Tapi memang Bangkok tuh gue juga paling sering tuh kayaknya yang liput bola tuh di Bangkok deh. Memang Asik ya? iya, Asik memang. emang sih. Ya, Asik kan ya? Enggak, kalau soal harga kan relatif lebih murah ya. Iya, kayak duit Sama kita lah. berasa kan? Ya, Duit kita. sama lah dengan di Indonesia gitu, nggak begitu mahal gitu kan. Iya, Dan benar. juga ya banyak yang dilihat sih Bang ya. Makanannya juga ada. Makanannya. Nah, secara lidah kita nggak bikin kita homesick kalau di Bangkok, Iya, karena benar. masih mirip. Paling cuman pok, it is pok, no, pok. Ya, kadang ngajar juga ada Nah. kepaksa kan. Nih, tadi kan Bang Diman udah bicara energinya nih. Mhm. Nah, energi lo nih sebagai yang udah jurnalis yang generasi Kekinian, Ci, ya. generasi kekinian ini gimana? Apakah masih sama, Mas Arsa? Gue kebetulan apa ya? Mungkin ketika gue aktif menjadi jurnalis, pas media digital lagi naik kan, Iya. jadi Sorry, berubah. sebelum jadi jurnalis, memang lu udah ada passion di bola atau di? Sebenarnya dari dulu sih memang suka bola, suka nulis, tapi mungkin masih denial ya. Gue Oke. nggak pengen jadi wartawan, apalagi wartawan bola, karena Ah. ya itu kan udah hobi gitu. Jadi Masih gue ngeblok gitu ya? gue sesuatu yang Satu background yang sama, gua sama Mas Harsa ini. Sama-sama penggemar Belanda. Oke. Jadi kalau kita diskusi soal Belanda, asik, Nyambung. seru. Iya, iya. Seru banget itu. Itu 88 sih. Gila, ya itu gara-gara bener. 88. Nah, Saya curiga karena dia suka Belanda, cinta dia akan sepak bola itu dahsyat. Lalu kemudian menggiring dia sebagai jurnalis. jurnalis. Ya. Iya kan? Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi suka Belanda dari kecil karena kakek kan. Terus Oh, kakek lu Belanda. nggak ada. Dijajah, Kakek gua dijajah, orang ini kan, sama-sama di- orang Painan kan, Oh, orang iya, Painan. iya. Terus Ada Padangnya juga. Padang, sebenarnya Padang. Sama. Setengah Padang gua. Iya. Jadi dia suka Belanda, terus ya udah nular ke gua gitu. Ah. Terus main bola, nulis bola. Tapi mungkin pas kuliah sampai sebelum masuk 442 tuh denial. Jadi gue dulu pengen advertising agency justru, pengen jadi copywriter gitu. Tapi nggak tembus-tembus, malah ke 442 ketemunya Bang Hardiman gitu. Dan ya udahlah, memang kayaknya memang kayak gini. memang Patternnya di jurnalis situ gitu. deh. Emang jalurnya di sini, ya udah. Nah, 2 tahun kan 442 tutup 2006-2008, gue pindah ke Gol 2008. Nah, itu ketika cetak semua mulai tergerus dengan digital. Digital. Ya, apalagi setelah 2010. Iya, benar. Nah, itu juga mengubah mengubah landscape media sepak bola konvensional yang tadinya cetak berjaya, kemudian ya kita lihat tabloid bola kemudian tutup kan, terpaksa Berguguran, tutup, kemudian sempat berganti format juga kan, jadi harian,
dan lain-lain baru masuk ke online gitu. Tapi semuanya udah terlambat gitu karena perkembangannya begitu cepat gitu dan kalau sekarang ya kita lihat kan udah muncul macam-macam kan. Media sosial berkembang sangat pesat. Podcast sekarang lebih didengar sama audiens gitu. Dan selain media konvensional muncul juga akun-akun bola gitu kan yang ya kurang lebih sama lah gitu memberikan informasi, mengcover juga sepak bola luar negeri. Jadi dan juga dalam negeri ya. Jadi memang challenge-nya sekarang itu mungkin lebih ke begitu banyak arus informasi, begitu banyak informasi. Fast moving lah ya. Fast moving. Jadi balik ke usernya nih, ke audiensnya nih. Lu harus pintar memilah mana informasi yang bagus, mana yang jelek, mana yang harusnya terus, mana yang kredibel, mana yang enggak gitu. Nah, dari sisi jurnalis sendiri gimana tuh dengan kayak tadi tuh kan banyak akun-akun yang pemberitaan yang ya dari bukan secara tadi yang nggak kredibel itu gimana? Kalau gue di Goal tuh sebenarnya nggak apa ya, dulu waktu di Goal itu traffic atau engagement itu adalah bonus kalau kata gue. Yang pertama tuh kredibilitas dulu. Kita harus membangun kredibilitas karena dengan adanya kredibilitas orang akan terus balik lagi ke lo untuk mencari informasi sampai pada akhirnya follower kan bilang akhirnya kalau udah muncul di Goal berarti udah benar gitu, udah valid lah informasinya valid gitu. Nah, jadi bukan rumor lagi. Rumor lagi. Jadi ya itu yang kita jaga. Jadi ketika misalnya muncul ada pemain muda Indonesia didekati dengan klub Eropa, kita nggak buru-buru dulu nih naikin. Kita cross check dulu, jadi validasi klarifikasi dulu ya ke agen, ke klub bersangkutan, apakah benar apa enggak gitu. Kemudian baru muncul informasinya, beritanya. Itu yang dijaga. Ya, jadi sebenarnya kayak traffic, engagement itu ya bonus, karena dengan lu udah membangun kredibilitas lu dengan bagus, barulah engagement dan traffic itu datang dengan sendirinya. Saat itu belum ada bang ya traffic engagement, yang penting lagi itu hanya mempublikasi dulu berita, liputan seperti itu. Gue hidup di dua zaman yang berbeda ya. Pertama di era media cetak dan itu booming dan orang nggak punya pilihan. Dan intervensi sosial media pada saat itu nggak ada. Jadi dunia gua yang pertama ya, itu benar-benar yang berjaya waktu itu. Ketika mulai tergerus media cetak oleh sosmed, ya kan, mau nggak mau kita harus berafiliasi ke yang ini. Sampai kemudian media cetak itu habis, tewas, tenggelam. Itu hanya tinggal masa lalu, ya kan. Tapi yang di sini kita juga harus bisa menyelam, masuk, baur, gitu. Apa namanya? Kalau kita nggak siap, ya, susah. Kita harus siap gitu. Bukti sekarang ya kita main-main di YouTube. Kan? Agung mau bikin juga katanya konten nih. Nggak mau kalah. Enggak. Jadi, nah kalau tadi kan memang Mas Harsha lebih ke passionnya kan nulis ya. Akhirnya sampai sekarang kan udah in-depth lagi nih. Jadi sekarang apa? Jadi sekarang kan gue di agency yang Mailman namanya, yang menghandle beberapa akun klub bola luar negeri. Jadi ya kurang lebih kan kerjanya sama lah. Jadi ada informasi dari klub tersebut dan cari engagement dengan fans di sini di Indonesia gitu. Dan ya itulah yang aktivitas sehari-hari gue sih. Artinya korelasinya tentang untuk sisi jurnalisnya, pemberitaannya itu masih ada, tapi langsung dari klubnya ya. Iya, core-nya kan tetap sama kan. Jurnalis itu kan kegiatan mengumpulkan informasi dan menyampaikan kepada audiens kan, kepada publik. Jadi core-nya tetap sama, cuman mungkin sisinya sekarang berbeda gitu. Kalau dulu media kita bisa memberitakan dari mungkin
mengamati ya, dari observan gitu. Tapi kalau sekarang di agensi ini kita menjadi semacam representasi klub. Jadi ya itulah, kadang ada dulu di media ada informasi yang bisa kita mainkan, bahkan kita bisa usil gitu kan, pelintir lah iya ya. bisa nakal gitu kan. Tapi begitu kita mewakili klub nggak bisa seperti itu lagi, kita harus Jaga image klub ya. ya kita harus agak konvensional gitu, jadi agak konservatif lah dalam membagikan informasinya. Nah ini Bang, kita break dulu apa enggak? Lanjut. Oke. Artinya kan tadi Mas Harsha kan lebih in-depth nih. Kalau Bang Dimen kan tadi mau, ya artinya masih sama lah. Kayak misalnya untuk menggali informasi dengan sebuah pemain atau klub perlu effort nih. Sekarang kan klub ini udah ada agensinya, kepanjangan tangannya, sampai ya tadi Chelsea nggak perlu kita harus ke London, tapi yang versi tanda kutip bahasa Indonesianya ada, semua klub Eropa tuh pasti kan ada. Nah, Bang Dimen yang ngeliatnya gimana nih dengan digitalisasi sekarang ini, dengan era media cetak sebelum waktu itu tuh seperti apa Bang? Ya, semuanya juga berangkat dari soal sudut pandang ya. Mungkin ketika era digitalisasi bisa permisif dengan hal-hal yang seperti itu ya. Tapi ada kalanya juga, ada saatnya kita harus on the spot dari sebuah lokasi, dari sebuah event gitu loh. Dan itu akan ikut mengangkat kualitas reporting kita. Iya kan? Beda misalnya ketika kita habis-habisan, sebutlah menggarap sebuah Piala Dunia misalnya dari titik Jakarta, ya, tapi beda dengan kalau kita handle di negara yang bersangkutan, ya kan, Betul. beda gitu loh, Iyalah, beda. secara ambience-nya nggak dapat. Beda banget pasti. Kita kayak saya di Rusia 2018 ya, saya report dari kota Moskow, dari 2 stadion. Saya bisa report dari Saint Petersburg, saya bisa report dari Kazan, dari Rostov gitu loh. Saya bisa report dengan background klub-klub besar dari kota itu. Misalnya di Moskow ada Dinamo Moskow ya. Saya reporting untuk sebuah TV, di belakang saya ada ini loh, store-nya Spartak Moskow loh. Ya, di samping saya ada Zenit Petersburg. Gitu. Beda. Tapi kalau kemudian misalnya ada akun-akun sebutlah di Instagram ya, dia melakukan sebuah peliputan yang biasa-biasa saja tanpa harus berada di lokasi, ya itu juga sah-sah aja gitu. Cuman level kualitasnya beda, ya kan? Kredibilitas tadi. Kredibilitas dan juga ini ya, kalau gue lihat tuh benar sih, gue setuju sama Bang Ardiman. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau kita mengandalkan sumber ketiga gitu, kayak misalnya Piala Dunia, karena nggak semua orang bisa meliput Piala Dunia. Jadi memanfaatkan misalnya The Guardian, The Athletic, Daily Mail dan lain-lain. Kita olah lagi beritanya, itu nggak masalah. Tapi dengan terjun langsung itu memang memperkaya pandangan ya, karena ya ketika seorang jurnalis ada langsung meliput, dia akan mendapatkan berbagai sudut pandang. Jadi nggak cuman mengolah sudut pandang yang sudah ditawarkan gitu oleh dia. Dia nggak bisa main-main. Iya, karena misalnya gini kan jurnalis The Guardian kan meliput langsung ke Piala Dunia misalnya. Kemudian diolah oleh media kita. Tapi itu menggunakan sudut pandangnya si The Guardian. Beda cerita kalau lu datang langsung, lu bisa berbagi pandangan lu langsung di sana. Banyak angle. Kayak sama kejadian kayak Piala AFF kemarin ya di Singapura. Karena mungkin hampir nggak ada media kita yang meliput ke sana, jadi kita terpaksa mengandalkan sumber ketiga kan dalam informasi kan, karena pandemi gini. Jadi
ya kalau gue lihat agak-agak sama ya tone-nya ya dalam pemberitaan ya, relatif sama. Karena memang yang kita lihat di sini tuh sama semua di layar kaca dan media sosial di PSSI. Itu aja yang bisa kita olah gitu. Beda cerita kalau lu datang langsung Singapura, lu tahu kayak gimana metode latihan Sintayong, komunikasi antar pemain dan lain-lain, itu banyak cerita yang bisa didapatkan gitu Jadi dikembangin di lagi lapangan, lah ya. dan bisa dikembangin gitu. Oke. Meski mungkin kalau sepak bola kita mah lebih banyak off the record-nya Bang. Ada juga contoh lain misalnya. Dulu di zaman saya ketika media cetak berkibar, kan sering ngeliput event-event gede di Eropa, Champions League, Euro, World Cup, ya kan. Saya misalkan Piala Dunia misalnya atau Piala Eropa, kita register sebagai wartawan tulis. Dari total jumlah pertandingan paling hanya bisa diliput secara langsung oleh kita dengan jubah sebagai jurnalis dari Indonesia paling 8 partai. Itu memang dibatasin atau memang Dibatasin. Oh, dibatasin. Ya. Selebihnya statusnya adalah waiting list. Oke. Saya dalam konteks sebagai waiting list ya, saya tetap datang ke stadion berharap dapat jatah tempat duduk sebagai wartawan tulis gitu loh. Nunggu tuh sampai detik-detik akhirnya dapat jatah. Artinya selain dapat meliput langsung di dalam stadion, prosesi untuk dapetin tiket dengan status sebagai sebagai waiting list itu juga cerita. Oke. Itu juga cerita itu loh. Nah itu dalam konteks yang lain kalau kita meliput secara langsung banyak itu. Tapi ini juga menarik bahwa wartawan Indonesia dalam konteks liputan sepak bola di luar Indonesia, terutama di Eropa, itu adalah wartawan kelas 3. Kelas 3. Kelas 3. Untuk tidak menyebut wartawan kelas 4. Kenapa? Pertanyaan yang suka nyampe ke kuping, lu ngapain ngeliput Piala Eropa? Lu kan datang dari jauh, dari Indonesia, yang timnasnya juga antah berantah. Urusannya apa gitu? Kita dalam hati bisa berargumen, media gua media besar, orang butuh liputan yang fresh from oven. Ya. Tapi itu kan mereka nggak mau tahu, mereka heran aja, terheran-heran itu. Itu sebabnya jumlah partai dalam sebuah event, sebutlah Piala Eropa, itu terbatas. Kita nggak bisa ambil semua partai, karena jumlah kursi duduk di written jurnalis itu terbatas. Atau kalau kita register sebagai fotografer, jumlah tempat di belakang gawang, bahkan kemudian sekarang udah melebar ke sisi kiri kanan, itu pun juga terbatas. Gitu, ya. Ini siapa lu dari Indonesia ngapain di sini? Negara lu nggak main. Yang menarik ya, yang menarik ini pengalaman saya nih. Ya. Misalnya jumlah tempat duduk di kursi wartawan tulis 200, semua udah terisi, ya kan? Atau misalnya ada 5 tersisa, ya kan? Kita waiting list, ya kan? Tahu nggak? Saya tidak sebut wartawan di Indonesia ya, tapi saya sebagai jurnalis dari Indonesia, waiting list nomor 16. Berarti nggak kebagian dong harusnya. Ya, misalnya yang main Spanyol lawan Portugal, waiting list pertama itu wartawan dari Spanyol dari Portugal. Waiting list kedua wartawan dari Eropa. Waiting list ketiga wartawan dari kantor berita apa. Pam 16 baru gua. Berarti ada klasifikasinya.
Ya bisa dibilang nyaris nggak ada. Itu yang gue harapan. bilang ya. Gue kalaupun waiting list, gue tetap ngotot nak datang, berharap. Colong-colongan lah ya. Kalau misalnya dapat, beruntung gua ya. Proses untuk dapetin yang waiting list itu buat gua juga cerita. Misalnya gua bikin surat dari Manchester misalnya. Gua cerita tentang side story gua. Tapi jujur Bang, gua ngikutin bola ya dari dulu. Justru kadang liputan hal-hal kecil ini yang Itu. menarik Bang, yang Iya. gua baca. Iya. Pengalaman si jurnalisnya, kendala di lapangan. Justru itu yang menarik. Bukan- yang bikin bolanya jadi beda. Bukan apa Kalau jalannya kayak pertandingan ya kita udah biasa. sama-sama nonton yang golin siapa. Justru Itu- cerita ini yang keunggulan gua waktu itu. Iya. Gua pernah ketemu sama Hombreng. Iya, di mana tuh? Oh itu ada ceritanya nih. Ini gimana bang? Dari Manchester ke Liverpool Iya. ya, di satu kereta dengan Tifosi Itali, Oh ini lagi Piala Eropa. Piala Eropa waktu Yang itu. 96 ya? Ada di bukunya. Iya. Gila. Itu gimana? Ngobrol bla 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 bla, udah mau masuk kota Liverpool, ya kan dia ngomong tuh, Iya. announcernya kan di kereta, bentar lagi kita nyampe Liverpool loh gitu. Iya. Oh ya udah, gue berdiri. Iya. Sebelumnya kan gue ngobrol, Iya. asik loh. Gue di gerbong yang boleh ngerokok, Oh, oke. Lu nggak ada curiga nih Bang? nggak ada curiga. Oke. Dia orang Itali kalau kita ngobrol temanya sepak bola, kita akrab, Iya, Oh, langsung akrab ya. langsung akrab. Oke. Walaupun bahasa Itali gua hancur, Iya, dia iya. bahasa Inggrisnya hancur juga, tapi nyambung. Gara-gara bola nyambung dah tuh ya. Ya kasih gua cerutu, gua kasih dia di Samsu. Asik. Udah makin asik nih ceritanya. Iya. Nyampe Liverpool, ya gua berdiri ngambil tas, Iya. dia juga berdiri. Tiba-tiba gua dipeluk sama dia, Asik. dan langsung dicipok. Anjing gue bilang, ombreng gitu. Gua dorong dia. Terus? I'm so sorry my friend. No, I'm not your friend. Nggak, tapi ini Bang, lu kalau gue perhatiin dari segi fashion, dari semua wartawan yang pernah gue lihat, lu paling keren Bang. Lu dandanan lu Stylish, ya. unik, iya dia beda. Jadi mungkin Rapi ya terus. namanya ini kan yang wah itu cocok nih ya. Bang, ini sebelum kita break. Sebagai jurnalis, Ya. pernah nggak misalnya biasa kan gini, lu bicara kayak misalnya lu ada misi undercover mission atau apa, disuruh atau apa, pernah nggak? Investigatif gitu. Iya, Investigasi. pernah nggak kira-kira? Pernah. Di mana bang? Tapi di domestik. Pasti dalam Oh, negeri udah itu, pasti dalam negeri pasti. Ada kasus yang pengen dibongkar waktu itu. Oke. Tapi kalau nggak bisa cerita. Oh, oke. Pada akhirnya itu keluar juga, enggak juga. Keluar tapi kemudian dapat, tapi kemudian kita nggak keluarkan. Oke. Periodenya Bang, periode waktunya kapan tuh? Ada lah. Ini kan bisa banyak kan? Bisa kebayang, Bisa banyak. bisa iya, kebayang. periode Kalau waktu. udah off, gue cerita. Oh, nggak boleh di publik ya, nggak boleh di publish ya. Ada kode etiknya Ya, kan, oke. gitu ya. Kalau ya artinya di luar kode etik artinya memang biasanya kan tadi ada proses kan. Jadi misalnya undercover untuk ya bikin berita yang tahu-tahu jadi viral. Kalau sekarang kan viral. Kalau lu sendiri Mas Harsa? Gue kebetulan ya jujur belum pernah sih ya kalau untuk investigatif ya. Dan juga kalau misalnya undercover kan circle media sepak bola kan kecil kan, pasti ketahuan gitu Oh, di oke. wartawan dan dari mana gitu. Jadi nggak Orangnya itu bukan apa ya, bukan menyamar yang kayak gimana juga. Paling dari segi apa ya, investigatif, menelusuri informasi aja gitu. Apakah benar atau enggak gitu, apakah yang tadi gue bilang cerita misalnya waktu itu bosnya JDT bilang ada pemain muda Indonesia yang mau gabung. Semua orang kan bertanya-tanya kan siapa gitu, dan ya waktu itu jam 11 beritanya muncul rame di berita. Gue waktu itu gol kan, jadi cari tahu, minta teman-teman reporter siapa nih kira-kira yang paling dekat yang bisa ke Johor gitu.
kontak kemana-mana, akhirnya dapat nama Syahrian Abimanyu gitu. Jadi sebelum official kita udah curiga dan terbukti malamnya benar gitu kan. Oke. Jadi ya kayak gitu aja sih investigasinya. Jadi karena circle itu kecil, wartawan kenal dengan pemilik klub, dengan pelatih, dengan agent, dengan pemain, bahkan secara pribadi ya. Jadi semua bisa digali gitu informasinya gitu. Mumpung ada lu nih, Bang Harsha. Ini menurut lu Mesut Ozil tuh buat ini doang. Kalau feeling gua nggak benar nih. Konten doang nih, buat bahan konten. Lu berarti kan pasti ini juga dong yang kemarin. Investigasi sempat. Dulu di Goal internally pernah ini sih kita bahas soal itu ya. Bagaimana suatu saat misalnya Umuh Muhtar bilang Persib ingin datangkan Lionel Messi. Apakah itu berita atau tidak? Iya. Secara apa ya? Secara itu kan lengkap ya syaratnya untuk menjadi berita kan. Karena keluar dari narasumber yang terpercaya. Kredibilitasnya orang udah tahu dia manajer Persib. Tapi bobot beritanya, bobot informasinya apakah layak dipercaya atau tidak gitu. Korelasinya ada nggak? Ya, sekarang kan muncul kayak seperti ini. Keluar langsung dari Raffi Ahmad dan ada Mesut Ozil. Tapi tugas jurnalis adalah menguji gitu. Betul. Menguji informasi itu gitu. Jadi seberapa besar mungkin beritanya memang benar kan. Jadi Raffi Ahmad Trans berminat mendatangkan Ozil. Tapi tugas jurnalis adalah menguji informasi itu apakah kemungkinannya besar atau tidak gitu. Terus kita lihat lagi kontrak Ozil sampai kapan. Masih ada 2 tahun dan juga pasti ada kompensasi kontrak. Apakah Rans mau membayar biaya transfer yang lumayan gitu kan? Estimasi lu berapa kalau seandainya diambil tahun ini? Kok nggak salah tuh nilai kontraknya sekitar 60 miliar ya. 60 miliar. Nah, apakah worth itu untuk mendatangkan Ozil gitu? 60 miliar ya. Emang segede itu ya Rans Entertainment tiap hari. Iya. Kan bersiap di Liga 1 gitu. Oke deh. Deh. Nih, kita masih lanjut? Kita break dulu. Oke, balik lagi di Studio Bola. Oke, ini mumpung ada Bung Harsha nih, gue pengen nanya nih. Menurut lo sekarang Liga Inggris gimana nih? Nih City jauh kan kemarin fans-fans Liga Inggris tuh suka bilang Liga Prancis tuh Farmers League, ya kan? Liga Jerman juga sama karena itu aja juaranya gitu kan. Sekarang orang malah ngebalikin, nih City jauh banget nih, kayak nggak ada lawan nih di Liga Inggris. Gimana menurut lo? Ini harus gue buka dengan jujur juga ya. Iya. Sebenarnya 2-3 musim terakhir gue nggak terlalu antusias lagi sih ngikutin Liga Inggris. Karena? Ya salah satunya sebenarnya Farmers League itu mungkin benar ya. Iya. Apa ya, dominasi klub itu sudah dulu kan masih seru ya, masih top 6 itu masih saling bersaing ya. Iya. Tapi belakangan itu yang kuat, yang ajak gitu, bisa dibilang City dan Liverpool lah. Apalagi dengan Pep Guardiola dan Jurgen Klopp gitu. Dan gue lihat kecenderungannya 2-3 musim terakhir itu setiap big match itu malah membosankan. 0-0, imbang, 1-0 atau apa. Jadi udah hilang gitu gregetnya Liga Inggris. Gue sendiri ya. Gue lebih sekarang ngikutin Bundesliga, Liga Perancis. Itu lebih ada hidup gitu, lebih kompetitifnya masih ada. Apalagi Bundesliga sebenarnya di luar dominasi Bayern, tapi tim-tim yang di bawah Bayern itu saling mengalahkan. Leverkusen lawan Dortmund misalnya, atau Frankfurt lawan Dortmund, lawan Leverkusen, Wolfsburg dan yang lain, itu rame sebenarnya. Lebih seru dan ya sorry to say ya buat fans Liga Inggris ya. Sekarang apalagi musim ini City begitu jauh di depan. Paling dekat apa? Chelsea ya? Liverpool ya. Karena banyak ini juga kan pertandingan yang ditunda. Jadi makin hilang gitu gregetnya. Dan ya gue rasa sih kalau City sekarang bisa di nomor 1 sekarang ya karena mereka praktis tetapkan kekuatannya kan, sejak Guardiola stabil, transfernya juga bagus gitu, nyari pemainnya yang ada reasonable lah gitu. Misalnya United yang ujuk-ujuk mau beli siapa, gelandang Aston Villa gitu kan, yang Declan Rice. Iya, itu kan yang bukan yang satu lagi yang
Megin, ya itu kan ujuk-ujuk gitu. Jadi kayak ini arahnya mau kayak gimana gitu. Ganti Ole, ganti Rangnick, terus sekarang Rangnick mau dibuang lagi karena di luar ekspektasi kan. Jadi ya gue lihat ya wajar aja City dan Liverpool yang memang bisa bersaing di Liga Inggris sekarang. Ya, oke, itu tadi sedikit dari Bang Harsha. Terakhir Bang Hardiman, harapan lo terhadap PSSI dan Timnas Indonesia lah ke depan nih Bang. Terakhir Bang, dari lo, Bang. Panjang nih kayaknya. Ya. 1 jam Harapan aja, Bang. 1 jam monolog. Belum kita closing. Kayaknya udah nggak ada gairah untuk bahas nih bang. Mau marah ya? Marah nggak mau, keluarin aja. Atau nggak ada harapan sama sekali. Mungkin begitu banyak yang pengen disampaikan gitu. Nanti kita bikin sesi khusus bang. Sulit juga untuk mengkonklusikannya ya, karena gimana ya, sepak bola Indonesia dari sudut apapun dilihat itu masalah semuanya. Masalah semuanya gitu loh. Organisasinya kayak gitu. Orang di mana-mana sebuah organisasi jalan kalau punya gedung sendiri. Ini kantor nggak punya. Nyewa masih Bang. Orang di mana-mana ketika kompetisi jalan terorganisir, ya timnas bagus. Tapi itu kalau ada training center punya sendiri, komplit di situ, apapun ada, ya kan? Jadi kalau sekarang orang banyak atau yang diributin hanya hal-hal yang tidak berkaitan, hal-hal yang sepele, dan itu muncul dari exco Internal lah ya. internal pula, ya kan? Dan Ya udah, sepak bola kita akan tetap tidak bisa beranjak dari hal-hal itu gitu. Itu ya. Cukup dalam sih. cukup dalam bang. Itu Tapi cukup kan singkat tapi mewakili. iya mewakili. apa Karena yang kan terjadi. jujur gini, kalau kita bicara bola, kita kan orang-orang yang besar karena industri bola itu sendiri ya. Ya kan, artinya perjalanan karir Bang Dimen sampai sekarang, Harsha dan gue juga sebagai apa ya penggemar lah. Karena ada bola ini kita jadi lebih. Tapi kalau artinya kan sama, kita juga aware, peduli sama sepak bola lokal yang memang ya tadi yang Bang Harimen bilang. Cuman ya itulah, dunianya kan beda. Ya. Tapi sama, industrinya sama. Seperti itu. Mungkin Bang Hardiman ngerasain sebenarnya masalah ini sebenarnya repetitif, berulang-ulang. Ya, itu sama terus. Jadi ya itu yang bikin apa ya, kita itu ya sepak bola Indonesia nggak kemana-mana karena kita balik lagi ke Circle-nya masih gitu-gitu aja. masih muter-muter gitu aja di masalah yang sama gitu. 93 saya ke Jepang, saya keliling sebelum Liga Jepang bergulir, panjang dikit ya. Temuan-temuan menarik adalah setiap klub di Jepang itu wajib berkolaborasi dengan apa yang namanya SCP, Sony Creative Product. Oke. Sony Creative Product dia mendesain ABCD untuk semua klub Oke. di Jepang, apapun itu, logo, maskot, merchandise. Ini awal mula PS nih. Ya kan? Konami nih ya. Secara teknis, Liga Jepang, pemain-pemain asing mereka 3 orang dalam setiap training, jersinya harus beda. Ini untuk melihatkan kepada penonton, ini loh pemain asing Kashima Antlers, ini loh pemain asing Yokohama Marinos. Itu pun mereka pikirin loh. Ya. Ya. Kompetisi schedule-nya jam 2 itu junior. Misalnya Kashima Antlers lawan Yokohama Marinos misalnya.
jam 5 seniornya Oh, artinya kita sebagai penonton bisa nonton dulu. Kalau datang duluan nonton yang junior dulu. gitu. Pembukaan lah ya. Pertandingan match pembukaan. Mereka juga liga pertama di dunia yang meniadakan hasil imbang. Oke. Apapun ya, banyak ceritanya. Tapi yang menarik buat saya adalah mereka planningnya luar biasa, in depth, detail. Punya grand design. Tahun 93, tahun 93, setahun sebelumnya mereka udah juara Asia, Piala Asia 92. Gol Takuya Takagi di Hiroshima lawan Arab Saudi. Setelah 93 J-League bergulir, mereka terus menjadi langganan Piala Dunia. Kita tahun 95 muncul dengan jargon. Ingat nggak? Indonesia menuju pentas dunia. Tahun 95 loh. Azwaranas Bang ya. 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 Pentas dunia itu yang didengung-dengungkan terus dan terus. Tapi sampai sekarang pentas dunia di mana saya nggak tahu. Pentas Asia Tenggara berapa? Tahun 95 loh. Iya. Tahun 95 ranking FIFA kita 72. Keren. Nomor 72. 72 Bang. Di atas Thailand apa di bawah Thailand? Nomor 1 di Asia Tenggara. Oke. 72. Tahun berganti. Sekarang sempat menjadi 172. Betul Bang. Iya. Bahkan di bawah Singapura ya kalau nggak salah di bawah. Jadi kalau ada pertanyaan ya, Iya. apa harapannya untuk PSSI? Saya bingung mau jawab apa gitu. Iya. Tapi at least dari Sintayong ada harapan lah Bang ya dengan pemain-pemain muda Kan udah juga. ditanya ya tadi. Iya. Yang pasti harapannya cuma Bang Adimen sama Tuhan dong yang tahu. Oke guys, itu dia ngobrol panjang kita dengan Sebenarnya nggak cukup Bek ya. iya sebenarnya pengen lagi berhubung waktu dan kesempatan juga. Next Jadi, kita mudah-mudahan nanti Collabs Bang lagi Hardiman nanti. bisa nongol lagi di sini. Jadi terima kasih banyak Bang Hardiman Koto udah hadir di Studio Bola. Jadi gue ingetin lagi sekali lagi buat teman-teman Studio Bola subscribers, jangan lupa nanti kunjungi juga YouTube-nya Bang Hardiman Koto, Hardiman Koto Channel. Nanti juga akan ada di link pada deskripsi. Jadi- Agung Harsa belum bikin? Belum. Twitter aja gua. Twitter. Twitter aja. Ini Bang Hardiman nih belum mau bikin Twitter, harus bikin Twitter nih habis ini nih. Ya kan Bang? Ya juga follow Agung Harsa Twitternya apa? Lupa Ya, gua. @Agung Arsya. @Agung Harsa. Nanti ada di kolom deskripsi Siap. juga. Yes. Bang Hardiman juga Instagram ya. Mungkin Twitter nyusul ya Bang ya. Kayaknya nggak mau dia beliau nih. Takut Takut kan- keterusan. Oh, takut emosi jempol. Iya. Wah, ini. Kalau udah kasih kan repot nanti. Iya juga. Oke Bang, makasih Makasih udah banyak, datang. Bang, udah datang. Makasih banyak. Bro Agung Harsa. Bukunya juga nih Bukunya keren banget. Nanti kita baca, kita pajang Nanti- juga di sini Soccer Traveler. Bagi yang berminat pengen baca, pengen tahu, nanti bisa lihat juga mungkin Ada di Tokopedia ya. juga, nanti kita kasih linknya juga nanti. Ini keren bener. Ini buat pedoman nih buat yang baru pengen belajar tentang jurnalis. Ini jadi saksi nih. Itu aja Bang Oke. Dimen. Yap, Mas terima Agung. kasih banyak. Terima kasih Sama-sama. Sampai ketemu lagi Studio Bola di edisi selanjutnya. Ciao.